Waktu saudara percaya, saudara menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara menjadi anggota gereja universal. Dan Paulus berkata bahwa kepada masing-masing anggota itu diberikan karunia. Perhatikan ayat 7. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Saudara, di sini dibilang kasih karunia. Penggunaan istilah kasih karunia di sini itu tidak sama dengan bagian-bagian Alkitab yang lain yang bicara soal karunia rohani. Karena karunia rohani itu kata Yunaninya adalah karis. Bentuk jamaknya karismata. Kalau gereja yang menekankan karis, menekankan pelaksanaan karunia-karunia, maka gereja tersebut disebut karismat. Itu dari kata karis. Nah, saudara-saudara, memang di sini di dalam Efesus 4 ayat 7 bukan kata karis atau karismata yang digunakan. Yang menunjuk pada karunia rohani seperti dalam Roma 12 ataupun 1 Korintus 12, tapi jelas di sini kasih karunia di sini tidak bisa tidak, itu adalah karunia rohani. Tahu dari mana? Dari konteksnya ayat 11 ya. Dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Semua itu adalah jabatan yang diberikan bagi pekerjaan pelayanan atau berhubungan dengan karunia rohani. Lalu karunia rohani itu apa? Karunia rohani itu adalah kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita percaya Yesus. Sebelum orang percaya Yesus, dia tidak ada karunia. Kalau saudara hidup 40 tahun, baru umur 40 tahun saudara terima Yesus, maka selama umur 1 sampai 39 saudara tidak punya karunia rohani. Karunia rohani baru diberikan sejak saudara percaya, dan itu berupa kemampuan khusus seperti di dalam Roma 12 misalnya ayat 6. Di situ ada kata-kata karunia untuk bernubuat. Lalu ayat 7 ada karunia melayani, mengajar. Ayat 8 karunia menasihati, membagi-bagikan sesuatu. Lalu ada karunia memberi pimpinan. Lalu ada karunia kemurahan. Itu kemampuan khusus. Dalam versi 1 Korintus 12 ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu ayat 9-nya ada karunia iman. Kita semua harus beriman. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan beriman lebih daripada yang lain. Ini bukan iman menyelamatkan, tapi iman dalam hidup hari-hari. Ada karunia untuk menyembuhkan. Orang-orang seperti ini diberi kemampuan. Mereka berdoa, orang bisa sembuh. Ada karunia atau kuasa mengadakan mujizat. Memang kesembuhan juga mujizat, tapi mujizat lebih luas daripada kesembuhan. Ada orang-orang diberi karunia bikin mujizat. Karunia untuk bernubuat. Bernubuat bisa berarti beritakan firman, bisa berarti meramal, ya. Ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Orang dengan karunia membedakan macam roh, dia gampang tahu mana nabi palsu, mana nabi benar, mana guru palsu, mana guru yang benar. Lalu ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Ini adalah karunia-karunia rohani. Nah, setiap saudara pasti diberikan karunia. Karena ayat kita tadi mengatakan bahwa kepada tiap-tiap anggota Kristus memberikan karunia rohani. Apakah karunia sama dengan bakat? Tidak. Bakat bukan karunia. Karunia bukan bakat. Biarpun bisa ada hubungan. Bagaimana perbedaan karunia dengan bakat? Saudara lihat tabel yang saya berikan ini. Sumbernya, kalau bakat dari Allah melalui orang tua. Kalau papa pintar nyanyi, mama pintar nyanyi, kemungkinan besar anak pintar nyanyi. Itu bakat. Ya, papa jago bikin puisi, mama jago bikin puisi, kemungkinan besar anak jago bikin puisi. Jadi dari Allah melalui orang tua. Tapi kalau karunia rohani dari Allah langsung saudara, tidak lewat orang tua. Itu beda karunia dengan bakat. Kedua, kalau bakat dimiliki sejak lahir. Sejak lahir saudara punya bakat itu. Tapi kalau karunia sejak percaya. Sejak percaya baru dapat karunia. Tujuannya kalau bakat berguna bagi sesama dalam tahap alamiah.
untuk urusan-urusan jasmania. Sedangkan kalau karunia rohani berguna bagi sesama dalam tahap spiritual, tahap rohani. Dan prosesnya, bakat harus disadari, dikembangkan dan dilatih. Kalau punya bakat main musik, maka bisa kembangkan, bisa latih. Saya sudah bisa main musik dari kelas 2 SD. Maka saya bisa kembangkan terus bermain gitar supaya saya bisa lebih mahir. Orang kalau punya bakat menyanyi, kasih asa dia, latih dia, kasih kursus menyanyi, maka dia bisa menyanyi dengan baik. Itu bakat, bisa dikembangkan, dilatih. Tapi kalau karunia, ada yang bisa dilatih. Kalau itu natural, tapi yang supranatural tidak bisa. Saudara tidak bisa melatih diri sendiri supaya semakin bisa membuat mujizat. Juga bahasa roh. Saudara tidak bisa melatih diri supaya makin lama makin lincah bahasa roh. Ya. Tapi anehnya sekarang ada orang kursus bahasa roh. Hula bala 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 bala, zikir bala bala bala. Yang penting mulai dari haleluya, 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 haleluya. Goyang-goyang sedikit. Haleluya, 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 haleluya. Jadi ada orang kursus bahasa roh, itu salah karena karunia apalagi supranatural tidak bisa dilatih, tidak bisa dikembangkan. Berarti karunia beda sama bakat. Tapi bakat bisa jadi karunia. Kalau itu dipersembahkan kepada Allah ketika percaya. Seorang bisa menyanyi bagus. Dia nyanyi di bar, dia nyanyi di diskotik, dia nyanyi di macam-macam tempat. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia persembahkan, saya mau nyanyi untuk Tuhan. Maka apa yang merupakan bakat yaitu nyanyi diubah menjadi karunia. Sehingga akhirnya dia punya karunia menyanyi. Orang bisa bermain musik itu bakat. Tapi begitu dia persembahkan kemampuan bermain musik itu untuk melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan. Maka pada dasarnya bakat bermain musik diubah menjadi karunia. Maka ada orang karunia bermain musik. Ya. Coba perhatikan kata-kata Billy Graham. Rupanya Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus dapat mengambil dan mengubah bakat menjadi karunia rohani. Ingatlah bahwa keduanya datang dari Allah. Bandingkan dengan Keluaran 31 ayat 3-5. Ini menerangkan bahwa banyak keahlian dan bakat yang dimiliki manusia adalah karunia Allah. Bakat kesenian apa saja adalah karunia ilahi. Maka kita bisa mendaftar, ada orang punya karunia menyanyi, ada orang punya karunia bermusik, ada orang punya karunia cipta lagu. Waktu cari dalam daftar Alkitab tidak ada namanya karunia menyanyi. Tidak ada. Tapi itu boleh dianggap sebagai karunia saat bakat itu dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata Pendeta Budia Sali. Memang karunia bisa berasal dari bakat yang diubahkan oleh Tuhan menjadi karunia. Misalnya, orang yang mempunyai bakat menyanyi lalu diberi karunia menyanyi pada saat dia bertobat. Tapi kadang-kadang karunia itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru dalam hidup orang itu. Misalnya karunia bahasa roh, kesembuhan dan sebagainya. Tidak ada orang punya lahir dapat bakat bahasa roh. Tidak ada orang lahir dapat bakat menyembuhkan. Tidak. Itu karunia khusus yang baru diberikan saat orang percaya. Ya. Maka seperti saya bilang, ada orang punya karunia main musik, menyanyi, ada orang punya karunia jadi WL, ada orang punya karunia cari dana. Ya kan? Orang lain cari dana susah, dia omong 1-2 kata orang kasih. Nah, itu namanya karunia cari dana. Ada orang punya karunia menulis sesuatu. Dia kalau bicara membosankan, tapi kalau dia menulis bagus sekali, kita nikmati tulisannya. Itu semua adalah karunia. Nah, karunia ini sumber dari mana? Biasanya dibilang karunia-karunia roh. Berarti Roh Kudus itu sumber dari karunia-karunia. Tapi di bagian ayat kita tadi, karunia datang dari Kristus. Kristus yang bagaimana yang memberikan karunia kepada kita? Kristus yang naik ke surga. Makanya di ayat 8-10 dia bilang, itulah sebabnya, kata Nats, tatkala dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah dia telah naik? Berarti dia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah. Dia yang telah turun, dia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit dan memenuhkan segala sesuatu. Berarti Kristus yang naik ke surga
berikan kita karunia. Roh Kudus memberikan kita karunia. Allah Bapa juga memberikan kita karunia. Maka di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa karunia itu sumbernya dari Allah Tritunggal. Seperti kata Stott, jelaslah bahwa karismata bukan hanya dari Roh Kudus. Dan bahwa karunia apapun bukan berkaitan hanya dengan Roh Kudus dan pengalaman tentang roh. Karunia-karunia juga adalah pemberian Kristus. Dan menurut Roma pasal 12, karunia-karunia diberikan juga oleh Allah Bapa. Jadi 3 oknum Trinitas bersama-sama terlibat dalam setiap segi kesejahteraan jemaat. Nah, karunia ini, saudara-saudara, coba perhatikan ayat 7. Kepada kita masing-masing. Berarti semua orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti ada karunia. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya karunia. Kecuali dia Kristen KTP. Tapi kalau dia Kristen sejati, harus ada. Bahwa karunia ini untuk semua orang. Itu juga nampak dalam 1 Korintus 12. Ayat 7. Kepada tiap-tiap orang. Ayat 11. Memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Ada tiap-tiap orang. Semua orang Kristen dapat. Nah, kalau dikatakan tiap-tiap orang bukan berarti semua manusia di dunia. Tidak. Karena tiap-tiap orang menurut konteksnya ayat yang kedua itu adalah segala anggota sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Berarti ini hanya orang percaya. Hanya orang Kristen. Maka sekali lagi setiap orang Kristen dapat karunia ini. Berbeda dengan bakat yang ada sejak lahir. Maka karunia hanya ada pada orang Kristen sejati sejak dia percaya. Karena itu saudara, maka semua orang, saudara pasti punya karunia. Mungkin saudara belum temukan, tapi ada. Dan ada orang yang diberikan karunia banyak, lebih dari satu. Paulus pasti orang yang dapat karunia lebih dari satu. Paulus punya karunia beritakan Injil. Dia punya karunia sebagai gembala. Dia punya karunia sebagai pengajar firman. Dia punya karunia sebagai orang yang menasihati. Dia punya karunia banyak. Di Alkitab kita melihat ada orang namanya Apolos. Itu punya karunia yang banyak. Misalnya kita lihat di Kisah 18. Dia seorang yang fasih berbicara. Dia pasti punya karunia untuk berkhotbah dan mengajar. Karena dia fasih. Dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Berarti dia punya karunia pengetahuan. Lalu di ayat yang ke-28 bagian terakhir ya. Dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Ini pasti dia punya karunia untuk berdebat. Maka ada orang-orang yang diberikan banyak karunia. Tapi minimal satu. Saya sendiri, saya percaya. Saya orang yang diberikan lebih dari satu karunia oleh Tuhan. Untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk menulis, untuk berdebat. Saya diberikan karunia lebih dari satu. Dan cukup banyak orang diberikan karunia lebih dari satu. Tapi minimal saudara punya satu. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya. Ya. Nah, karena itu sadarlah. Saudara pasti punya karunia. Tapi saya rasa tidak ada karunia apa-apa. Mungkin saudara belum Kristen sungguh-sungguh. Atau Kristen sungguh-sungguh hanya belum temukan. Tapi pasti ada. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru.
Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.